Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di bulan Rabiul Awal ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, rahmat barokah, dan kita dalam keadaan beriman. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, dikarenakan momentumnya Rabiul Awal gitu ya. Masyarakat besar di Indonesia ini biasanya momentum dipakai dengan acara yang seringkali dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak usah memperdebatkan masalah apakah di zaman Rasul ada atau tidak, gitu. Tidak ada. Gitu. Ini hanya bagian bentuk ikhtiram umatnya terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tema hari ini yang akan kita bahas adalah justru yang paling penting itu bukan peringatan lahirnya Nabi, tapi bagaimana kita melaksanakan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Itulah kewajiban yang sebenarnya kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebagai umatnya, konsekuensinya adalah kita akan dibela oleh baginda di Yaumul Hisab, yang seringkali kita sebut dengan Syafatul Rasul. Ya, pembelaan dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, kenapa kita ini harus berpikir jauh ke sana? Ya karena nggak semua orang yang mengklaim sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu akan dibela. Karena yang dibela oleh Nabi adalah yang memang diakui oleh Nabi dia sebagai umatnya. Bukan mengaku-ngaku sebagai umat baginda. Karena di zaman Nabi ada. Dia seorang muslim, dia mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad tapi nggak dibela oleh baginda. Siapa? Munafikun. Orang munafik. Doanya juga nggak akan diterima oleh Allah SWT. Mendoakan orang munafik. Cuman karena tidak tahu siapa orang munafik, hanya baginda yang tahu, ya disitulah. Tapi kita diceritakan oleh baginda ciri-ciri orang munafik itu yang seringkali kita sebut ada 4. Kalau berkata dusta, berjanji ingkar, dikasih amanah khianat, ya kan? Secara umum 3 gitu. Berkata dusta, berjanji ingkar, dikasih amanah khianat. Nah, ini ciri orang munafik. Sebenarnya ada 5 tambahan dari Allah tuh yang keempat dan kelima, yaitu tidak berzikir kecuali sedikit. Dan yang kelima adalah iza qamu ila sholati qamu kusal. Jika dia menegakkan ibadah, dia kerjakan rasa malas. Jadi kalau antara jamaah ada yang rasa malas dalam beribadah, itu sifat-sifat munafik itu. Kenapa? Karena kita sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua perintah Allah. Makanya takwa itu di situ, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu takwa. Makanya kalam orang beriman itu cuma 1, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan sami'na wa asaina. Dalam Al-Quran disebutkan sami'na wa asaina. Orang-orang Yahudi begitu, mendengar dan tidak taat. Bermaksiat, asaina itu bermaksiat. Karena maksiat itu banyak yang enak, maka jadi bahasa Indonesia asoy atau jadi asoy gitu kan. Asoy artinya kan enak gitu. Padahal maksiat artinya dalam bahasa Arab asoy. Nah itu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepada baginda Rasulullah SAW, ya
Walaupun kita mengklaim sebagai umat baginda, masalahnya adalah apakah kita akan diaku. Karena suatu saat baginda pernah berhadapan di depan sahabat sambil menangis dia. Dia mengatakan, aku rindu dengan umatku. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukan kami ini umatmu? Kata Rasul, bukan. Kalian adalah sahabatku. Umatku adalah yang tidak hidup bersamaku, yang tidak sezaman samaku, tapi dia mencintai aku. Syaratnya itu. Dia mencintai aku. Tidak sehidup bersama Rasul, tidak sezaman bersama Rasul, tapi dia mencintaiku, membela aku, mentaati aku. Nah, tinggal kita lihat ciri-ciri itu. Baru kita bisa diklaim oleh Rasul sebagai umatnya dan akan dibela habis-habisan di yaumul hisab. Agar Allah mengampunkan dosa-dosanya. Ya kan? Nah, ternyata dalam kenyataan kita hari ini banyak orang yang mengaku umat baginda, boro-boro mau cari tahu tentang kehidupan baginda secara mendalam. Hanya mengandalkan dari pengajian ke pengajian aja kita mendengar kisah Nabi. Ya kan? Di sekolah, karena ada pelajaran agama, ada kisah Nabi. Itu pun hanya ringkasan aja. Detailnya, kan kalau orang yang bentuk cinta kepada seseorang tuh dia akan mengetahui kehidupan orang dicintainya secara detail. Hobinya, apanya, cara makannya, segala macam, tahu tentang semua aspek kehidupan. Dan satu-satunya manusia yang terdokumentasi dengan detail, ya baginda Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya. Cara berpakaian, cara duduk, cara makan, semuanya ada dalilnya. Terdokumentasi dengan jelas gitu. Makanya nggak ada alasan lagi kalau kita nggak bisa mencontoh baginda gitu. Berarti kalau ada orang yang tidak mencontoh baginda, dah kesimpulan cuma satu, memang dia nggak mau menjadi umat baginda. Simpel kan? Karena di luar godaan memang luar biasa gitu. Tarikan-tarikan godaan itu luar biasa. Terutama tentang kehidupan dunia. Nah, apa yang mendasari agar kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada baginda? Ya. Ini kita lihat. Ya. Nah, ini. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa melaksanakan kewajiban baginda Rasulullah SAW itu yang pertama adalah munculkan dalam sikap kita, munculkan dalam diri kita tasdiku fima akhbaro. Nah, membenarkan apa yang dikabarinya. Ini sikap pertama. Oh, nggak muncul ya? Nggak masuk. Hah? Nah. Yang pertama tasdiku fima akhbaro. Membenarkan apa yang dikabarikannya. Jadi semua yang dikabarkan baginda adalah benar. Karena apa? Karena disampaikan baginda semuanya bersumber dari wahyu Allah. Illa wahyu yuha, kata Allah begitu. Nabi Muhammad adalah illa wahyu, kecuali hanya wahyu dari Allah. Kita lihat ayatnya nih. Ya. Dalam suratnya, dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ya. Surat 18 ayat terakhir. Nah, perhatikan di ayat terakhirnya. Kul innama ana basarum mislukum yuha. Ada kata-kata yuha ilayya. Bedanya baginda adalah mendapatkan wahyu. Ya. Kan innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Mendapatkan wahyu. Berarti apa disampaikan baginda, ya harus kita benarkan sebagai keimanan kita kepada baginda, iman kepada Rasul.
Jangan lagi ada keraguan. Kalau ada keraguan ya dipertanyakan keimanannya. Nah, yang menjadi masalah kenapa orang tidak begitu mantap dengan baginda Rasulullah SAW? Sederhana kok, alasan satu, karena dia nggak tahu kehidupan baginda, karena dia nggak cari tahu tentang kehidupan baginda, karena dia nggak baca mendalam tentang kehidupan baginda, sehingga ada pepatah mengatakan tak kenal maka nggak sayang dia sama Rasul, karena nggak kenal. Beda ya kenal dengan tahu. Kata Allah begitu, innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Wahyu. Nah, sekarang bagaimana kita akan tahu apa kabar-kabar yang disampaikan baginda kepada kita? Ya, kita harus mengkaji hadisnya. Pelajari hadisnya. Oleh ulama kita sudah dibikin simpel, dibikin ringkas dengan hadis arba'in. Ribuan hadis itu dibikin simpel agar orang bisa memahami agama, agar orang bisa memahami Rasul dengan satu simpel, yaitu hadis arba'in. 42 hadis. Itu wajib kita hafal harusnya. Karena itu intisari Islam. Agar kita bisa mencontoh baginda, agar kita bisa melaksanakan perintah baginda, agar kita bisa menjauhkan larangan baginda. Yang artinya itulah sikap kita membenarkan apa yang dikabarkan baginda kepada kita. Karena kalau kita lihat 42 hadis itu isinya adalah tentang masa depan, masa lalu, tentang surga, tentang neraka, disampaikan oleh baginda. Rukun Islam masuk, rukun iman ada di situ oleh Imam Nawawi. Ya, ini harus kita munculkan. Kalau enggak ya kita omdo aja sebagai umat baginda. Yang rugi siapa? Yang rugi kita, karena kita tidak diaku oleh baginda jadi sebagai umatnya. Walaupun kita mengklaim sebagai umat baginda. Nah, setelah kita membenarkan semua apa yang dikabarkan baginda, maka sikap kita adalah yang kedua, ta'atuhu fima amaro. Mentaatinya apa yang diperintahkan baginda. Sekarang orang banyak tidak mencontoh baginda karena tidak tahu apa yang diperintahkan baginda kepada kita. Taunya cuma yang sifatnya besar-besarnya global, sholat, saum. Nah, sholatlah, kan perintah tuh. Kama ro'aitumuni usolli, sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka sholatnya harus sesuai dengan apa yang baginda lakukan. Gitu. Walaupun dalam perjalanannya ada perbedaan pemahaman, perbedaan penafsiran tentang dalil-dalil itu, sehingga ada perbedaan. Secara ilmu disebut ilmu ikhtilafiyah, ya perbedaan tentang ilmu fikih biasanya. Ya kan, ada yang kunut, nggak kunut gitu kan. Ada yang 11, 2, 3 salat tarawihnya gitu kan. Tinggal kita cari dalil yang paling kuat aja. Gitu. Kayak sholat tarawih sekarang ini lebih trennya kan 2-2-2-2-3. Di kita masih 4-4-3. Gitu. Trennya 2-2-3 itu karena dalilnya cukup kuat. Gitu. Ya. Seperti itulah. Mau usah diperdebatkan kayak begitu. Yang penting ada dalilnya dan kita bisa melakukannya. Yang penting dikerjakan. Itu contoh. Ta'atuhu fima akmar. Mentaati apa yang diperintahkan baginda. Sekarang bagaimana kita tahu perintah-perintah baginda kalau kita tidak membacanya apa yang diperintahkan baginda. Misal yang sangat sederhana,
La takul iman, larangan baginda tuh. Jangan makan sambil berlari. Di kenyataan setiap ada pesta pernikahan kita makan sambil apa alasan kita? Apa alasan Bapak Ibu ketika pesta pernikahan nggak ada kursi tetap makan sambil berdiri? Darurat. Jawabnya gitu, darurat. Padahal tidak ada yang namanya darurat di pesta pernikahan. Kenapa? Kalau kita nggak makan nggak mati kok. Saya udah berapa puluh kali menghadiri pesta pernikahan yang nggak ada kursi dan saya nggak makan, nggak ada masalah. Nggak enak sama yang ngundang katanya. Emang yang ngundang tahu kita makan enggak? Nggak tahu, cuman ayo silakan cicipin, ayo silakan dimakan, cuman begitu doang dia. Makan enggaknya kita nggak tahu dia. Tapi kalau kita melanggar larangan Rasul, Rasul tahu. Karena malaikat akan menceritakan pada Rasul, umatnya yang melanggar di alam barzah. Makanya Rasul ketika dibangkitkan di alam kubur, dibangkitkan di hari pertama, hari kebangkitan, yang pertama ditanyakan baginda adalah umatnya yang berbuat dosa. Itu baginda Rasulullah SAW. Kan ketika semua sudah dimatikan oleh Allah, diwafatkan semuanya, terjadi kiamat, izal zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, hari kebangkitan. Dan manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah baginda Rasulullah SAW. Nah, setelah itu para nabi dan para rasul. Setelah para nabi dan para rasul, manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu para penghuni kubur yang ada di Mekah dan di Madinah. Setelah itu baru seluruh dunia dibangkitkan. Prosesnya begitu. Makanya kenapa banyak ulama-ulama kita, orang tua kita pengen meninggal di Mekah, pengen dimakamkan di Mekah. Ya. Ta'atu fi ma'amar. Karena pertanyaan sederhana Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana kita akan tahu perintah-perintah Rasul kalau kita tidak pernah mengkaji apa yang disampaikan Rasul dalam hadis-hadisnya. Dan sudah dibuat mudah oleh ulama kita, oleh Imam Nawawi, yaitu hadis arba'in. Mau nggak mau miliki buku ini, baca. Cuman 42 hadis. Ya, nggak ada lagi kata, nggak ada alasan Bapak, Ibu-ibu, jamaah. Kalau kita memang mau diklaim oleh baginda sebagai umatnya, akan dibela habis-habisan oleh baginda. Saya sih berharap setelah pengajian hari ini ada acara pesta pernikahan gitu kan. Kalau memang masih bisa duduk lah. Kalau udah nggak bisa duduk, ya nggak usah makan juga nggak apa-apa. Lapar, ya makanya jangan lama-lama pesta pernikahan, bisa makan di rumah makan yang ada kursinya, atau bisa ngampar yang ada lesehan, kan gitu. Beda menunya. Nah, kalau gitu bicaranya bukan lagi bicara darurat, bicara selera. Lebar, jangan geus ngampot, gitu kan. Ya kalau gitu bungkus aja, pulang ke kresek, boleh nggak? Ngebungkus makanan di pesta pernikahan, boleh nggak? Mangga mun teh era mah gitu. Ya nggak mungkin lah nggak enak gitu. Tapi saya sering kan gitu ya, kalau es krim gitu kan makan di mobil sama anak-anak gitu. Udah kita bawa pulang aja. Atau cari musola, biasanya di tempat udah gedung-gedung pernikahan suka ada musola, nah makan di musola. Nah, itu mah tinggal teknis kita aja. Mau nggak kita melaksanakan apa yang diperintahkan baginda? Mau nggak kita menjauhi apa yang dilarang baginda? Yang ketiga kan begitu. Istanabu manaha anhu. Menjauhi apa yang dilarang darinya. Ini sikap yang ketiga. Modal kita yang ketiga untuk bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Rasul. Ya.
Dan yang keempat, yang terakhir adalah na'budu la na'budu ya. La na'budullah illa bima syariah. Tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkannya. Makanya ulama mengatakan pada dasarnya ibadah itu haram, dilarang, kecuali yang diperintahkan. Makanya nggak boleh kita mengada-ngadakan ibadah yang tidak dicontoh baginda. Jadi nggak sembarangan. Pengen sholat subuh 4 rakaat, nggak bisa karena tidak dicontoh oleh baginda. Nggak seenaknya maunya gitu. Ya. La na'budullah illam bima syariah. Nah, 4 modal inilah yang akan menjadikan wajibuna nahwar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita terhadap Rasul. Kita akan bisa melaksanakan kewajiban ini. Ya, wajibuna nahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kewajibannya? Nah, ini. Kewajibannya adalah yang pertama, yang pertama adalah iman kepada baginda. Yang utama ini. Al-imanu bihi. Makanya masuk rukun iman kan? Iman kepada Rasul. Sampai Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Ada teladan dalam diri Rasul itu. Jadi kan referensi, jadi kan rujukan hidup gitu. Jangan sampai kita tidak mencontoh baginda dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya kan? Kewajiban yang kedua, setelah beriman, dia akan mudah untuk mencintai Rasul. Mahabbatuhu, mencintainya. Karena kalau udah beriman kepada baginda, mau nggak mau dia akan terus mencari kehidupan baginda seperti apa. Dia akan mencontoh masalahnya di situ. Ini sampai ada seorang ya di rumahnya nggak ada kitab sirah Nabi, nggak punya dia. Padahal dia umat Islam. Dapat dari mana informasi tentang Rasul? Pengajian-pengajian itu pun temanya tidak tematik gitu. Kan kalau misalnya kita adakan kajian khusus ya sirah Nabi, nah itu berurutan itu. Bagaimana lahirnya Nabi, bagaimana keadaan di zaman Nabi terus sampai dengan Rasul wafat. Dikaji tiap minggu misalnya rutin. Cuman kan tingkat kehadiran pesertanya juga minim. Kalau memang gitu mau ya DKM bisa ngadakan itu khusus pengajian sirah Nabi dengan ustadz yang memang kompeten dalam hal itu karena dia alumni yang mempelajari sirah Nabi dari Madinah kah, dari Mesir kah, dari manakah, pokoknya dia punya kemampuan untuk itu. Biasa jurusannya jurusan Thorikh namanya, jurusan sejarah. Saya pernah berkenalan dengan seorang ustadz alumni Timur Tengah Kairo. Ya, ternyata dia jurusan Thorikh, kalau udah ngobrol kisah-kisah sejarah semua zaman Nabi. Coba perhatikan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jadi rujukan apa? Kebanyakan orang kafir, nggak beriman. Dalam sisi ekonomi, dalam berbisnis, dalam kehidupan, semua termasuk dalam membangun rumah tangga. Makanya saya sering agak berbeda pendapat dengan para psikolog yang notabene hanya berpahamkan ilmu-ilmu psikologi umum. Dia mengatakan berdasarkan penelitian, berdasarkan objek, mungkin iya, objek yang diteliti oleh para psikolog yang tidak beriman adalah orang-orang kafir. Kan di barat.
Sementara kita umat Islam dari dasarnya udah berbeda, otomatis tingkah laku berbeda. Antara orang nggak beriman dengan beriman berbeda. Akhirnya kita mendidik anak kita berdasarkan pengalaman orang lain yang notabene nggak beriman. Boleh nggak? Selama itu memang kebaikan nggak ada masalah. Tapi jangan sampai melupakan referensi yang sejati yaitu Rasulullah SAW. Iya kan? Perhatikan kuat-kuat yang dibikin di sosmed gitu kan ya. Pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, ahli ini, ahli itu gitu. Nggak pernah kalau Rasul. Apa yang dikatakan Rasul, apa yang disampaikan Rasul, jarang. Ya karena jarang kenapa? Ya karena kita nggak baca, karena kita nggak tahu. Taunya adalah yaitu yang sering terjadi di tempat umum. Anak usia sekian akan punya kelakuan sekian-sekian gitu kan. Dalam ilmu psikolog perkembangan manusia kita ikuti. Padahal objek penelitiannya adalah dia nggak beriman di barat. Makanya pacaran menjadi hal yang biasa. Ya kita kan nggak bisa, laki perempuan. Iya kan? Dianggap hal yang wajar. Gitu. Ketika ada orang suka dengan seseorang, kemudian dia pendam, dia simpan, dibilang munafik. Alah, munafik lu pura-pura, padahal lu juga mau. Gitu. Sering gitu kan? Masyarakat kita kan ya. Jangan munafik lah, jangan munafik lah, padahal kamu juga pengen. Coba kisahnya lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Beriman dia. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh wanita di kamar, dia tolak. Padahal dalam Al-Qur'annya disebutkan, wanita itu ingin berbuat dan Yusuf pun sama ingin. Karena dia laki-laki normal. Tapi dia tetap menolak. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah. Karena menjauhi larangan Allah. Karena dilarang berzina. Coba kita perhatikan secara umum konsep. Dilegalkan, kumpul kebo. Bahkan sekarang sudah mulai dilegalkan nikah sama jenis. Iya kan? Halo, Assalamualaikum. Di Indonesia udah mulai banyak sekarang. Bahkan pesta gay, pesta lesbi, sudah mulai marak. Kenapa bisa begitu orang-orang kita yang mayoritas umat Islam? Ya karena rujukannya. Makanya saya seringkali tidak sependapat dengan para psikolog yang notabene dari psikologi umum gitu. Makanya saya lebih senang kepada Ibu almarhumah Ibu Zakia Derajat, psikologi muslim, karena contoh-contoh referensinya adalah umat Islam Indonesia. Otomatis kalau objeknya sudah berbeda, kesimpulan juga bisa berbeda tentang masalah manusia. Karena Allah juga menjelaskan dengan demikian, orang beriman begini, orang kafir begitu. Contoh, kata Allah, wallazina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama taqulul an'am. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak taat pada Allah, orang-orang yang kufur adalah orang-orang yang hanya berpikir kesenangan hidup. Tuh, bedanya. Maka kita lihat pembicaraan bisnis apapun, bicaraan apapun tentang kehidupan di dunia ini, selalu ujung-ujungnya bagaimana hidup senang. Jalan-jalan, bisa kemana, shopping, kemana, bisa make up pesiar, yang penting hidup nikmat. Itulah kesenangan. Kata Allah, makannya mereka seperti makannya hewan. Maksudnya kehidupannya mirip hewan. Hewan itu begitulah. Gonta-ganti pasangan hewan teh.
Hewan tuh nggak berbaju. Kan sekarang orang yang ngetren kan ada pantai telanjang yang tidak pakai baju sama sekali, nggak boleh dia pakai baju. Kalau nggak bisa masuk di pantai itu. Ratu kecantikan sampai diukur semua anggota tubuhnya, ukurannya. Semakin ukuran berapa itu orang yang hebat, orang yang cantik, sampai seperti itu. Iya kan? Hanya berpikir adalah syahwat aja, kesenangan. Kalau begitu, walladzina kafaru yatamatta'una ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sekarang kita mau percaya dalil Allah atau pernyataan orang? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disampaikan baginda. Maka tadi membenarkan apa yang disabarkan, ya kan, mentaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya, dan tidak ibadah kecuali yang disyariatkan baginda. Yang dicontoh baginda. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Saya ingat dulu waktu mau sholat masjid belakang gitu kan, sholat asar, ada jamaah sebelah saya bapak-bapak, sholatnya membuat saya kaget. Allahu Akbar. Jadi nggak konsentrasi saya sholat, keganggu sama dia gini-gini. Udah saya pikir, mungkin dia belum tahu. Pas rakaat ketiga selesai sholat tahiyat awal diri, begini lagi, Allah. Selesai sholat asar saya pegang, saya bilang, Kang punten, saya nanya, eta tim mana sholat nu kieu-kieu gitu. Dia langsung jawab, tipun bapak, cina. Langsung saya istighfar, astagfirullah. Kenapa? Saya udah menyimpulkan dia dengan kesimpulan saya bahwa dia adalah orang yang nggak benar, bahwa dia orang yang sesat gitu kan. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Karena ternyata dia tidak tahu. Berbuat itu karena bukan sengaja, tidak tahu karena tipun bapak, bilang nggak begitu. Mungkin bapaknya kersolat, gitu dilihat mah dia diikutin gitu. Lalu saya jelaskan ke dia, dalilnya nggak ada, yang ada gini. Langsung dia istighfar, astagfirullah, punten, tenang, bertobatlah pada Allah. Gitu. Ya, kenapa kita nggak boleh memvonis orang di situ? Karena bisa jadi yang kita simpulkan belum tentu itu yang terjadi itu. Makanya kita nggak boleh jadi hakim, kecuali yang diamanahkan. Makanya lu mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Biarlah Allah yang akan menghakiminya gitu. Karena kita nggak akan ditanya amalan orang kepada diri kita oleh Allah. Yang ditanya adalah amalan kita. Mahabbatuhu, mencintainya. Kewajiban yang ketiga adalah ta'zimuhu, mengagungkannya. Ta'zimuhu. Makanya sudah wajar kita disunahkan ya, setiap Jumat itu banyak sholawat. Ya kan? Sholawatnya ya yang bisa dari baginda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau salawat yang simpel, Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Adapun salawat yang panjang-panjang itu dari ulama-ulama kita yang ikhtiram kepada baginda. Ya, seperti misalnya Salatullah, salamullah. Enggak. Selama itu tidak ditujukan kepada baginda. Ya. Hari Jumat itu udah disunahkan kita memperbanyak salawat. Bahkan sampai ada mobil mogok disalawatan heula cenah kitu. Saking cintanya pada Rasul, segala sesuatu kudu pakai salawatan heula. Enggak. Selama tidak ini dicontoh baginda, jangan. Ya. Itu yang ketiga, ta'zimuhu, mengagungkannya. Yang keempat adalah ya, nusratuhu wa ta'ziruhu, ya. Yaitu membelanya. Menolong dan membelanya.
Makanya ketika Rasul dihina, kita harusnya marah, gitu, cemburu. Ada perasaan kayak begitu. Maka banyak orang yang melecehkan Rasul, seharusnya kita marah. Ya itu namanya membela Rasul. Kan ada sebuah kisah di Pakistan itu ketika pengadilan gitu kan. Ada seorang hakim itu mencaci maki Rasul. Polisi yang di belakang sebagai penegak aparat hukum nggak kuat dia, Rasul dihina, ditembak hakim sampai mati. Dan dia akan dihukum mati, tapi matinya tersenyum. Kenapa? Membela Rasul. Ya, nusratuhu wa ta'ziruhu, ya membela dan menolongnya. Kemudian selanjutnya adalah mahabbatuhu man ahabbahu, mencintai siapa yang dicintai Rasul. Nih, mencintai siapa yang dicintai Rasul. Jadi kita masih tahu siapa saja yang Rasul cinta, kita cintai dia. Nah kata Rasul, cintailah keluargaku, maka kita mencintai keluarganya. Semua keluarga Rasul kita cintai, karena Rasul cinta. Maka di Indonesia muncul kalangan Habib, keturunan Rasul. Adapun dia mengklaim keturunan Rasul, itu urusan dia dengan Allah SWT. Tapi kalau dia memang dia keturunan Rasul, ya kita harus ikhtiram, menghormatinya. Sebagaimana Rasul menyatakan itu. Yang sedang ramai di Indonesia kan ya, antara Habib dengan yang bukan Habib gitu. Sampai diteliti DNA-nya sampai kayak begitu. Kita nggak usah detail seperti itu. Kalaupun dia tidak bukan keturunan Habib tapi dia soleh, tetap kita harus hormat pada orang soleh. Walaupun dia keturunan Nabi tapi perlakuan aneh dan perlakuan nggak bener, ya nggak akan kita ihtiram, kan sama aja. Kan sebagaimana Nabi Ibrahim ketika berdoa pada Allah, kita buka darinya ya dalam suratnya, surat Al-Baqarah ya. Perhatikan ayatnya. Di ayat 100, nah ini 100, nah 129, 130 ya 100. Nah ini dia 100-nya 100 ya 120. Wa idzi betala Ibrahim di paling atas. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Dan ketika Allah hendak menguji Nabi Ibrahim ya, dengan kalimatnya, dengan perintahnya, fa atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan, melaksanakannya. Langsung Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku hendak menjadikan kamu sebagai pemimpin manusia. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Wa min zurriyati. Keturunanku juga. Nah, kata Allah, la yanalu ahli zalimin. Yang zalim enggak. Walaupun dia keturunan Nabi Ibrahim, kalau dia berbuat zalim, diangkat menjadi imam. Nah, begitu keturunan Rasul. Ada syaratnya. Kalau dia soleh, ya kita harus hormat sama orang soleh. Makanya orang-orang soleh disebut kadang-kadang ulama itu adalah warasatul anbiya gitu, pewaris para nabi. Ya. Ada ayatnya. Kita lanjutkan lagi, ya. Setelah itu, ya. Ya ini dia. Selanjutnya adalah
yaitu ihya'u sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah baginda, menjaga apa yang pernah dicontoh baginda kita laksanakan, bisa kita kerjakan rutin. Itu bagian dari kewajiban kita kepada baginda, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah yang memang telah dicontohkan baginda dan kita bisa mengerjakannya, ya kerjakan. Rutin. Kan pada dasarnya kita hidup kan mencontoh orang, benar nggak? Betul nggak? Coba bayangkan. Berarti kalau kita nggak mencontoh baginda, selain baginda. Karena kita melihat sesuatu di TV, melihat ini, kita baca ini, kisah, kita contoh deh. Karena kita ini peniru ulung. Makanya sebenarnya tingkah laku kita ini itu juga rujukannya tingkah laku orang lain tanpa kita sadari. Makanya Allah arahkan mendingan kita kepada baginda Rasulullah SAW atau para ulama atau orang-orang soleh gitu atau orang-orang baik gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya iksaru sholawat, memperbanyak sholawat. Itu khususan hari Jumat. Ya. Allah aja bersalawat pada baginda, malaikat aja bersalawat pada baginda, kan gitu kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda. Shollu, salawatlah kata Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ittiba'u manhajihi, mengikuti cara hidupnya. Tuh, mengikuti cara hidupnya. Ya. Nah, cuma di sini kita diberikan ruang. Sesanggupnya aja kita contoh, enggak, yang enggak sanggup ya jangan dipaksa. Makanya ada ibadah-ibadah Rasul yang nggak bisa dicontoh oleh orang lain, karena memang itu khusus Rasul. Makanya kenapa ibadah Rasul tidak heboh-heboh ting gitu teh gitu, dalam artian misalnya salawatnya sampai ribuan, sampai ratusan ribu, Rasul nggak begitu. Karena Rasul itu rujukan semua orang dan semua orang nggak sama kemampuan mencontoh Rasulnya. Makanya dibikin standar oleh Allah segini agar semua orang bisa mengerjakannya. Karena Rasul rujukan umat manusia. Contoh ada orang yang berzikir Allah itu sampai ratusan ribu. Rasul nggak begitu, cuma 100. Apakah orang yang ratusan ribu berzikir itu melakukan hal yang baru, tidak sesuai dengan contoh Rasul? Dalilnya jelas, kata Allah, fazzakullaha katsira, berzikirlah yang banyak, nggak dibatasin jumlahnya. Fazkurullaha katsira, berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya, sesanggup nawe. Jadi kita nggak usah berdebat lagi tentang masalah memperbanyak zikir. Dan akhir yang terakhir adalah warasatu, ya, risalati. Mewariskan risalahnya, kita jaga risalahnya, kita sebarkan risalahnya kepada masyarakat. Nah, disitulah inilah kewajiban-kewajiban kita kepada Rasul yang nanti akan dibela oleh Rasulullah SAW di yaumul hisab nanti. Ya jamaah, sebisa jamaahnya, mangga silakan. Saya baru sanggup sekian Pak Ustadz, mangga. Saya baru sanggup sekian, mangga. Asal tadi kita punya rujukannya. Ya, nah dengan demikian insya Allah jaminan Allah itu pada orang beriman dan beramal soleh surga. Jaminan Allah pada orang beriman dan beramal soleh akan diampunkan oleh Allah SWT.
Makanya kan ketika di neraka nanti, itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencari di penghuni neraka yang masih beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada Quran, beriman pada yang 6 itu, angkat dia, kemudian dimandikan dengan air telaga Kausar dan dimasukkan ke surga. Dan itu abadi. Jadi neraka itu hanya untuk menebus dosa-dosa kemaksiatan dia selama sebanyak itu. Selesai ditebus baru masuk surga. Makanya orang beriman tuh begitu. Maka Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu harga mati itu. Itu jamaah, mudah-mudahan ya nggak seberapa panjang ini tentang bagaimana kewajiban kita para Rasul di momentum Rabiul Awal. Yuk kita mulai lakukan sebisa kita, semampu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Gaskeun, oke? Oke? Bubur dan nunggu salahnya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.